Aku dinikahkan dengan pria yang sudah menabrak dan membuat bapakku meninggal dunia. Perkenalkan, namaku Farida. Inilah kisahku. Dia yang nabrak bapakmu, dia pembunuh bapakmu. Teriakan nyaring itu membuat gadis belia berusia 18 tahun menangis histeris. Farida baru saja tiba di rumah sakit dan langsung memeluk tubuh tua yang sudah tak bernyawa di ranjang. Hari ini, ia resmi menjadi yatim piatu. Gundukan tanah itu masih basah. Taburan bunga mawar merah muda yang berada di atasnya masih tercium harumnya. Terdengar isak pilu dari seorang gadis yang duduk sambil memegangi tanah makam. Air mata itu sudah mengering, hanya ada sisa isak tangis dan segenggam rasa kehilangan di dalam hatinya. Ia kehilangan seseorang yang selama ini menjadi pelindungnya. Sosok sang bapak. Sesampainya di rumah, sudah berkumpul 4 sesepuh kampung. Para sesepuh sengaja menahan KTP pria tersebut. Ia juga mengutus salah satu warga yang bisa menggunakan sosial media untuk melacak latar sang pelaku penabrakan. Kini, mereka bermusyawarah untuk membahas langkah ke depan untuk gadis yatim piatu tersebut. Saya akan bertanggung jawab penuh, ucap pria itu meyakinkan. Semua biaya hidup dan pendidikannya akan saya tanggung sampai dia menikah nanti. Begini, Nak, Farida hidup sebatang kara sekarang, tidak ada sanak saudara di sini. Karena bapak dan ibunya, mereka juga anak tunggal. Bagaimana nasib gadis 18 tahun ini hidup sendiri di tengah usia yang sedang dalam masa pencarian jati diri, ucap salah seorang lelaki paruh baya. Sedangkan kami juga bukan orang berada, ditambah di sini rawan sekali kejahatan, imbuh salah satu sesepuh kampung yang paling dituakan itu. Langsung ke intinya saja, jadi kami sudah membicarakannya tadi dengan para sesepuh lain dan juga dengan Farida. Bagaimana kalau Anda menikahi Farida saja? Menikahinya. Pria itu sangat terkejut mendengar usul lelaki di depannya. Saya memang berjanji akan bertanggung jawab penuh, tapi tidak dengan menikahinya. Lihat, dia masih muda. Saya dulu menikah juga umur 18 tahun, Nak. Wanita paruh baya yang duduk di sebelah Farida memotong perkataannya. Menikah itu tidak akan menghalangi seseorang untuk berhenti belajar. Selebihnya biarkan Allah yang mengatur rizki hambanya. Pria itu mendengkus kesal, entah kenapa ia tidak setuju dengan solusi itu. Menikah? Dengan seseorang yang tidak dia kenal? Atau kita bawa saja ini ke jalur hukum? Jangan, Bude! Akhirnya gadis belia itu bersuara. Kepala Farida masih menunduk saat setetes air jatuh ke telapak tangannya disusul tetesan lain. Tak sengaja, pria yang diminta untuk menikahinya tadi melihat itu. Entah kenapa perasaannya semakin bersalah melihat gadis itu menangis, karena ia tahu air mata itu keluar karena ulahnya. Hembusan napas terdengar dari pria tersebut. Baiklah, saya akan menikahinya. Tapi dengan satu syarat, setelah menikah, dia harus ikut saya ke kota. Bagaimana, Farida? Kamu mau menerima syaratnya? Salah seorang sesepuh menjeda ucapannya sambil menoleh pada lelaki asing itu. Abimanyu, panggil saja Abim, ucap sang pria memperkenalkan diri. Kamu mau menerima syarat dari Nak Abim? Tanya sesepuh itu lagi kepada Farida. Kalau menurut Pak D itu yang terbaik, saya ikut saja. Alhamdulillah. Baiklah. Nanti pada maghrib saya akan nikahkan kalian secara agama di musyala. Nak Abim, untuk maharnya apa yang ada sekarang saja. Insya Allah, mahar apapun dan berapapun dia terima. Bagaimana Farida? Gadis itu mengangguk pasrah. Abim pun tak bisa menolak, ia menyandarkan punggung ke dinding, lalu meraba saku celana di mana ada sebuah cincin emas yang berada di sana. Benda itu seharusnya Abim pasangkan pada perempuan pilihan sang kakek, tetapi justru akan dipakai untuk menikahi gadis yang kini menjadi yatim karena kecerobohannya.